Satria. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan terkait pemeriksaan kusta. Jadi di sini mungkin nanti saya akan memegang beberapa bagian dari tubuh Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika bersedia saya akan melakukan cuci tangan dan langkah dulu. Ibu bisa menunggu di sini. Alat dan bahan yang akan digunakan itu ada air mengalir, sabun cair, handuk kecil, termometer, stetoskop, tensimeter, kaca pembesar, alat pengukur tinggi badan dan berat badan, kapas yang diruncingkan salah satu ujungnya, jarum suntik steril yang terendam alkohol, jarum pentul, kemudian 2 tabung reaksi masing-masing berisi air panas dan dingin, video, slide atau gambar untuk menampilkan tanda klinis yang khas pada beberapa penyakit tropis yang memberikan gambaran bercak pada kulit, bacaan medis dan non-medis, buku status pasien untuk mencatat hasil pemeriksaan fisik. Setelah ini saya akan melakukan cuci tangan dan langkah terlebih dahulu. Ini saya perlu untuk mempersiapkan pencahayaan yang cukup, kemudian bisa meminta pasien untuk membuka seluruh pakaiannya. Oke, yang pertama saya akan melakukan penilaian pasien. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi. Di sini saya perhatikan apakah di bagian tubuhnya ada penipisan rambut kepala dan alis, apakah ada lakoptalmia pada kelopak matanya, kemudian apakah ada infiltrat di cuping telinganya, apakah hidung pasien merosot atau ada saddle nose, dan di daerah mana bercak yang dimaksud berada. Untuk pasien ini tidak ada, maka pasien ini pada pasien ini tidak ditemukan. Kemudian saya akan melakukan uji sensitivitas. Yang pertama cek raba halus, menemukan ujung kapas yang sudah diruncingkan salah satu ujungnya, kemudian sedikit dibengkokkan. Kemudian saya akan membiarkan pasien untuk melihat di mana saya melakukannya. Ibu bisa diperhatikan. Rasa? Oke. Selanjutnya bisa menutup mata Ibu. Nanti Ibu bisa bilang apakah merasakan sentuhan tersebut, apakah tidak. Oke. Apakah terasa Ibu? Bisa ditunjuk di bagian mana? Oke. Terus apakah terasa Ibu? Bisa. Oke. Ini terasa? Oke. Baik, bisa membuka matanya Ibu. Oke, pada pasien ini bisa menilai dengan baik, semuanya benar untuk hasil tes sentuhan. Kemudian tes nyeri, di sini saya akan melakukan penusukan menggunakan tusuk gigi. Di sini saya akan melakukan tusukan ringan jarum tusukan gigi ini. Biarkan pasien melihat terlebih dahulu di mana saya melakukan. Baik, Ibu bisa diperhatikan. Oke. Oke, bisa menutup matanya. Di sini saya minta pasien untuk menutup mata. Kemudian Ibu bisa bilang ya, apakah ini tajam atau tumpul? Oke. Ini tajam. Ini tumpul. Ini tajam. Ini tumpul. Ini tumpul. Oke. Bisa membuka mata. Baik, untuk Ibu ini bisa secara normal mengungkapkan hasilnya, tidak ada kelainan, semuanya tepat untuk tes tumpul dan tajamnya. Selanjutnya adalah tes persepsi suhu. Di sini saya sudah menyiapkan 2 air panas dan dingin. Mula-mula saya akan melakukan pada daerah kulit pasien dan membiarkan pasien untuk melihat apakah terasa atau tidak. Ini Ibu, terasa ya. Oke, kemudian bisa menutup mata. Saya akan melakukan pada daerah yang normal. Terasa Ibu? Terasa. Kemudian jika pasien ada bercaknya, saya akan melakukan di daerah dekat bercaknya. Oke, untuk pasien ini karena tidak ada bercaknya, untuk hasil penilaian tesnya pasien juga bisa merasakan apakah ini air panas ataupun dingin, maka pasien ini normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus auricularis magnus. Di sini saya mencari musculus sternocleidomastoideusnya steroideusnya. Permisi Ibu, bisa dibelakangkan untuk melihat rambutnya. Oke. Baik, di sini Ibu bisa melihat ke arah kiri, melihat ke arah dagu Ibu secara maksimal. Baik, di sini saya akan memperhatikan apakah ada pembesaran pada daerah sternocleidomastoideus nervus auricularis magnus yang jalannya melintang pada musculus sternocleidomastoideus. Kemudian bila pembesaran terlihat, kita bisa lakukan palpasi dengan meraba menggunakan 2 jari, tetap mempertahankan posisi seperti tadi. Kemudian saya telusuri dengan perabaan di sisi leher bagian atas pasien. Oke, bisa dari arah kraniolateral ke cauda medial. Oke, biasanya akan terasa seperti kawat. Untuk pasien ini sendiri tidak ada penebalan pada saraf ini. Selanjutnya pemeriksaan nervus ulnaris.
saya akan memegang bagian lengan bawah pasien, permisi ya Ibu, dengan tangan kanan saya. Kemudian saya posisikan sedikit ditekuk seperti ini. Kemudian ditekuk sampai pasien merasakan rileks. Kemudian jari telunjuk, jari tangan dan jari manis, 3 jari saya untuk saya meraba nervus ulnarisnya. Oke. Di sini saya meraba di dalam sulcus nervi ulnaris, lakukan antara tulang lonjong siku dan tonjolan kecil di bagian medial. Kemudian apakah ada pembesaran saraf atau tidak? Oke, saya beri sedikit tekanan. Oke, apakah sakit Ibu? Oke. Kemudian saya bisa melakukan pada lengan sebelahnya. Untuk pasien ini sendiri tidak merasakan nyeri saat ditekan. Kemudian nervus peroneus communis atau popliteal lateralis, saya minta pasien untuk duduk di tepi tempat tidur seperti ini dengan kondisi kaki yang menggantung. Kemudian saya akan memeriksa bagian kakinya. Jadi saya akan letakkan jari tangan dan jari telunjuk saya pada bagian pertengahan betis pasien. Kemudian saya akan meraba perlahan-lahan ke atas sampai menemukan benjolan tulang atau kapuk fibula. Oke, setelah itu saya juga akan meraba saraf peroneusnya di posisi kira-kira 1 cm ke arah belakang ke atas kapuk fibula tersebut. Oke. Permisi ya Ibu, saya izin. Bisa agak maju sedikit Bu? Oke. Di sini tidak ada pembesaran. Kemudian apakah Ibu merasakan sakit saat diraba? Oke, untuk pasien ini sendiri tidak merasakan sakit. Kemudian bisa tetap duduk Ibu. Di sini saya akan meraba nervus tibialis posterior di bagian belakang bawah dari mata kiri sebelah dalam. Oke, permisi Ibu. Oke, apakah ada sakit Ibu? Oke, tidak ada rasa nyeri ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nervus tibialis posterior. Jadi saya akan cari malleus medialisnya, kemudian arahkan tangan ke posterior dari malleus medialis untuk melihat apakah ada pembesaran nervus tersebut. Oke, pada pasien tidak ada pembesaran pada bagian tersebut. Kemudian saya akan melakukan pembuatan peta kelainan saraf. Saya akan buat gambar pada kertas yang telah disediakan dan semua saraf yang ditemukan kelainan. Untuk pasien ini sendiri tidak ada kelainan pada bagian-bagian tersebut. Kemudian pada telapak tangan, Ibu bisa menutup mata. Oke, di sini saya akan melakukan pemeriksaan saraf sensorik. Saya akan melakukan penusukan bisa menggunakan ballpoint ataupun tusuk gigi. Kemudian di sini saya sama Ibu nanti bisa menunjuk daerah mana yang ditunjuk. Bisa tutup mata. Oke. Oke. Kita lakukan di tangan sebelahnya Ibu. Oke. Untuk pasien ini bisa menunjuk semua tempat tusukan yang saya berikan, yang dimana artinya adalah normal. Kemudian telapak kakinya buka. Nggak usah itu. Kamu lihat sini ya Bang? Oke. Baik, Ibu, di sini saya bisa menutup mata, kemudian nanti bisa menunjuk daerah mana ya Ibu? Ini nggak sih maksudnya? Oke, benar. Gimana? Maksudnya duduk kakimu paling atas. Ya, apa? Oke, di sini saya akan meminta pasien untuk menutup mata. Oke, bisa ditunjuk daerah mana? Ini. Oke, baik. Bisa dilakukan di sisi sebelahnya juga. Untuk pasien ini bisa menunjuk semua lokasi yang saya berikan tusukan yang dimana artinya adalah normal. Kemudian pemeriksaannya sudah selesai Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Oke. Baik Ibu, untuk pemeriksaan tadi kita tidak temukan adanya pembesaran, juga rasa nyeri pada setiap saraf-saraf Ibu yang saya pegang. Kemudian saya juga tidak ada pembesaran pada bagian kaki, juga Ibu bisa menunjuk daerah
tusukan, kemudian bisa membedakan panas dan dinginnya, kemudian juga bisa membedakan kapas apakah itu runcing dan tumpulnya. Oke, dan juga saya tidak temukan bercak ataupun kelainan-kelainan seperti atau kelainan pada matanya, kemudian bagian tubuh lainnya. Pemeriksaannya jadi sudah selesai Ibu, tidak ditemukan adanya kelainan seperti yang saya sebutkan tadi adalah penyakit kusta, tidak ada. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, jika tidak maka pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih Bu.